Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya para santri Ma'had Al-Jami'ah yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan melanjutkan kembali dalam bahasan tentang hukum ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Dalam pertemuan sebelumnya kita menyebutkan dan menjelaskan bahwa orang yang mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah itu tidak boleh, sementara kalau ziarah ke Masjid Nabawi itu terlarang. Ini adalah merupakan perkataan seseorang yang menunjukkan akan kebenciannya kepada Islam. Tidak dikatakan oleh orang yang tidak waras dan merupakan musuh Islam dan musuh baginda Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan kembali maziyah, keistimewaan kenapa kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk sholat, untuk pergi ke masjid yang tiga ini, yaitu Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa, untuk mendapatkan pahala sholat yang dilipat gandakan. Apa keistimewaan masjid ini? Mari kita simak dari penjelasan muallif kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yaqul muallif rahimahullah, wa innama imtazat hadhihi al-masajid ats-tsalatsa li'anna al-masjid al-haram umira bibina'ihi. Adapun masjid yang tiga ini mempunyai keistimewaan karena yang pertama, Al-Masjidul Haram umira bibina'ihi, diperintahkan untuk membangunnya. Fabanahu Sayyiduna Ibrahim Khalilur Rahman, maka ia dibangun oleh Nabi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yusa'iduhu fi bina'ihi Sayyiduna Ismail alaihi salatu wassalam, dan juga dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Thumma huwa bijiwari Baitillahil Haram qiblatul alamin. Kemudian juga ia adalah merupakan di samping merupakan Baitullah,
Al-Masjidul Aqsa, Al-Masjidul Haram merupakan kiblat seluruh alam. Kiblat umat Islam seluruh alam. Falidzalika al-bina'u wa hadzal jiwarul 'ali nala min asy-syarafi ma ja'ala as-salata fihi bi mi'ati alfi salatin fi siwahu minal masajid. Karena bangunan ini dan karena masjid ini berada di samping Baitullah, berada di samping Baitullah, bertetangga dengan Baitullah yang merupakan kiblat kaum muslimin, maka Masjidul Haram ini mendapatkan kemuliaan sehingga salat di dalamnya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di dunia. Wa amma masjiduhu sallallahu alaihi wasallam fa'azamatuhu lima qaddamnahu. Adapun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keagungannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain yang ada di dunia. Thumma huwa bijiwari baitihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berdampingan dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yashukku mu'minun fi anna baitahu sallallahu alaihi wasallam mahma ala syarafuhu wa 'azima qadruhu la yasilu abadan ila baiti rabbil alamin. Dan tidak dapat diragukan lagi bagi seorang mukmin bahwa rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seagung-agungnya, semulia-mulianya rumah Rasulullah, maka tidak akan mengungguli kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanatis salatu fi masjidihi, oleh karena itu salat di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi alfi salatin dilipat gandakan menjadi 1000 salat fi siwahu dibandingkan dengan masjid yang lain yang ada di dunia. Yushira at-tafawutu fi 'idhami ats-thawab ila at-tafawut fi syarafil jiwar, untuk memberikan isyarat bahwa perbedaan keagungan pahala itu karena juga perbedaan dalam fi syarafil jiwar, dalam kemuliaan dari sisi berdampingannya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada keistimewaan Al-Masjidil Aqsa, maka kita perlu memahami sedikit, perlu digarisbawahi kalau kita katakan bahwa rumah Allah, tadi kita membandingkan antara rumah Rasulullah dan rumah Allah, maka rumah Rasulullah bisa kita pahami adalah merupakan rumah yang dibangun oleh Rasulullah atau rumah yang dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita katakan rumah Allah, maka kita tidak bisa memahami kecuali dengan pemahaman bahwa rumah ini adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipahami rumah yang menjadi tempat tinggalnya Allah atau yang dihuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian?
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Ya. Tidak serupa dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan dan juga tidak serupa dengan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Allah bukan benda, Allah bukan makhluk, maka Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Maka ketika dikatakan ini adalah rumah Allah, Baitullah, Al-Ka'batu Baitullah, Ka'bah adalah rumah Allah, maknanya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti bahwa itu adalah merupakan rumah di mana Allah tinggal. Ini perlu dipahami agar kita paham betul tentang makna Baitullah. Wa ammal Masjidul Aqsa fabanahu Sayyiduna Ya'qub sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Masjidul Aqsa, maka ia dibangun oleh Sayyiduna Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ba'da an bana al-Masjid al-Haram jadduhu Sayyiduna Ibrahim. Setelah dibangun setelah Nabi Ibrahim membangun Al-Masjidul Haram bi arba'ina sanah, ya 40 tahun setelah Nabi Ibrahim membangun Al-Masjidul Haram. Kama jaa fi haditsin, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Thumma kana hadzal masjidu musalla anbiya Bani Israil alaihi salatu wassalam. Kemudian masjid ini adalah merupakan tempat salatnya seluruh para nabi Bani Israil alaihi salatu wassalam. Wa kana bijiwari buyutihim wa rawdatihim allati hum ba'da intiqalihim ila rafiqil a'la alaihi salatu wassalam. Dan masjid ini merupakan berdampingan, ya, Al-Masjidul Aqsa itu berdampingan dengan rumah-rumah para nabi Bani Israel dan raudhah mereka, ya, taman mereka setelah mereka berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhfa anna jiwarul anbiya wa in kana rafi'ul qadri 'aziman la yasilu ila darajati karami jiwarihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, meskipun para nabi ini, ya, berdampingan dengan Al-Masjidul Aqsa, dan meskipun mereka ini mempunyai keutamaan, mempunyai derajat yang tinggi, tapi derajat mereka tidak akan mengungguli derajat dan kemuliaan berdampingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihada kanat as-salatu fil Masjidil Aqsa bi 500 salatin fi siwahu min al-masajid kama warada hadha at-tahdid fil kulli bi haditsin rawahu al-Bukhari fi Syu'ab al-Iman. Oleh karena itu, maka salat di Masjidil Aqsa dilipat gandakannya menjadi 500 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang ada di dunia, sebagaimana ketentuan pahala-pahala itu secara nominal disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi berdasarkan
penjelasan sebelumnya, maka salat di Al-Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali, ya, 100.000 kali. Adapun salat di Al-Masjid An-Nabawi adalah dilipat gandakan menjadi 1.000 kali. Dan salat di Al-Masjidil Aqsa dilipat gandakan menjadi 500 kali. Dan ini secara teks hadisnya akan saya bacakan, ya, dalam lanjutan penjelasan barusan. Ziyadatun, tambahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi al-masjidil haram bimi'ati alfi salatin was-salatu fi masjidi bi'alfi salatin was-salatu fi baitil maqdis bi 500 salatin rawahu at-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000 kali salat. Dan salat di masjidku adalah dilipat gandakan menjadi 1.000 kali salat. Dan salat di Baitul Maqdis adalah 500 kali salat. Rawahul Tabarani, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Jadi inilah keistimewaan bagi seseorang yang ingin mendapatkan pahala salat di 3 masjid ini. Karena itulah maka kita oleh Nabi, kalau kita ingin, ya, dianjurkan oleh Nabi, kalau kita ingin mendapatkan pahala salat yang berlipat ganda, ya, jangan pergi ke masjid-masjid yang lain. Pergilah kepada 3 masjid ini, karena di 3 masjid inilah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika kita sholat di dalamnya, yaitu kalau kita pergi ke Al-Masjidil Haram, maka sholat kita akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Dan kalau kita pergi ke Al-Masjid An-Nabawi, maka sholat kita akan dilipat gandakan menjadi 1.000 kali. Dan kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjid Al-Aqsa, maka salat kita akan dilipat gandakan menjadi 500 kali. Jadi itulah makna hadis la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Bukan larangan untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan keistimewaan 3 masjid ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.